Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Bagaimana kronologis perkara itu, yaitu bahwa terdakwa yang menulis pada mulanya terkait dalam usaha atau bisnis timah berawal dari ada kondisi PT Timah TBK selaku pemegang view penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Refine Bensin atau PT RBD. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PT RBD, jika ada pertemuan dengan PT Timah TBK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PT RBD namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RBD, terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya, yaitu Direktur Utama Sparta, karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus personal PT RBD sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama program timah antara PT Timah TBK dan PT RBD. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RBD maupun pada PT Timah TBK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama program timah antara PT Timah TBK dengan PT RBD maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjadi kerjasama dengan PT Timah TBK. Bahwa PT Timah TBK dan PT RBD bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki UUP dan IUCP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang berdasarkan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang terhadap terdakwa Arbi Muiz, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah sebutkan tadi dibaca oleh kita. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Arbi Muiz saja. Nanti selanjutnya menghadiri. Satu, menyatakan terdakwa Arbi Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan yang boleh berkaitan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan jalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu untuk terdakwa Arbi Muiz, silakan dulu. Kemudian terdakwa Suparta, silakan berdiri. Menghadiri. 1, menyatakan terdakwa Suparta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun
dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 4 triliun 571 miliar 438 juta 592 juta 561,56 sen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk membayar uang pengganti dalam terdakwa tidak membayar harta benda lagi, tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Dengan bayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kekayaan membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 4. Menetapkan masa penantian dari terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian barang bukti sama kita konform seluruhnya dengan penuntut umum. Kemudian menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Oke, silakan berikutnya.